Kita semua terbius oleh kisah cinta beda usia yang viral dengan mahar, cek 3 miliar rupiah. Sebuah simbol kemewahan dan ketulusan di mata publik. Tapi, kini sorotan publik bukan lagi soal cinta, melainkan dugaan penipuan besar-besaran. Vendor menangis di media sosial, pembayaran terus diundur, dan yang paling mengejutkan, Bank BCA sendiri sudah buka suara. Mereka bilang, alamat bank dicek itu fiktif. Pertanyaannya, jika cinta itu tulus, kenapa maharnya palsu? Dan yang lebih galak, kenapa yang menagih justru lebih dimarahi? Ini adalah update terbaru di balik panggung pernikahan viral yang kini berubah jadi drama hukum. Tonton sampai habis, karena kejanggalan ini jauh lebih dalam dari yang kita duga. Konflik ini dimulai dari janji yang meleset. Vendor, terutama dari AV Media, yang bekerja keras mengabadikan momen bahagia, sampai sekarang belum menerima pelunasan. Mereka dijanjikan dibayar hari Senin, tapi saat ini sudah hari Selasa, dan tak ada kabar. Pemilik AV Media sampai harus speak up di TikTok. Ia menagih dengan baik-baik, tapi yang didapat justru keheningan. Ini bukan sekadar keterlambatan, ini adalah pengabaian. Ketika vendor bertanya pada pihak keluarga Mbak Sela, mereka angkat tangan. Vendor mulai ketar-ketir. Benarkah mahar 3 miliar rupiah itu hanya properti pameran? Semakin ditagih, bukannya dibayar. Vendor justru dihadapkan pada sikap yang sangat mengejutkan. AV Media mencoba bertanya lagi di TikTok yang diduga milik ibunda Mbak Sela, Bukana. Permintaan mereka sederhana, kami siap mengabadikan momen 7 bulanan, tapi tolong lunasi dulu. Dan respons dari Bukana ini sungguh menyejukkan hati, dalam artian yang terbalik. Balasannya sangatlah ramah, alias ngeyel, duduk urusanku kokon, bukan urusan saya kok kamu. Waduh, coba kita renungkan. Lebih galak yang ditagih daripada yang menagih. Vendor nanya baik-baik, kok balasannya malah melempar tanggung jawab? Ini urusan siapa kalau bukan urusan keluarga yang menggelar acara? Jika vendor belum dibayar, jangan sampai urusan ini pindah tangan dari urusan TikTok ke urusan kepolisian. Puncak dari kejanggalan ini akhirnya terungkap setelah Bank BCA sendiri turun tangan memberikan klarifikasi. Pihak bank mengkonfirmasi beberapa hal yang membuat cek 3 miliar ini berpotensi palsu atau fiktif. Pertama, alamat bank yang tercantum di cek, yaitu KCP DHO Surabaya, diduga tidak ada. Yang ada adalah KCIU Darmo, alamatnya salah dan kantor cabangnya pun tidak sesuai. Kedua, nomor seri cek tersebut, yaitu CA86800652, memiliki kesamaan dengan banyak cek lain. Menurut PBI, nomor seri cek harus unik. Tidak boleh ganda. Nomor seri yang ganda ini pernah dilaporkan sebagai kasus penipuan sejak tahun 2009 hingga 2010. Jika cek ini terbukti palsu atau memiliki nomor seri ganda, maka penarikan akan ditolak dan dapat menyebabkan nasabah, dalam hal ini Kek Tarman, masuk dalam daftar hitam nasional. Ini bukan lagi dugaan, ini adalah data yang dikonfirmasi bank. Namun, Kek Tarman sendiri tetap bersikeras cek 3 miliar rupiah miliknya asli. Ia bahkan sempat menceritakan dari mana uang tersebut didapatkan. Hasil menabung selama 22 tahun dari usaha sopir dan bisnis cengkeh garing. Mari kita hitung sederhana. Untuk punya uang 3 miliar rupiah selama 22 tahun, Kek Tarman harus menabung kurang lebih 1,5 juta rupiah setiap bulan, dimulai sejak tahun 2003. Ditambah lagi, ia sempat membuat pernyataan janggal. Ia mengaku tidak punya orang tua, tidak punya anak, dan tidak punya istri. Padahal, ia baru saja menikah. Seheboh ini, apakah mungkin cek palsu digunakan hanya sebagai alat properti untuk meyakinkan keluarga Mbak Sela? Jika istrinya saja diduga ditipu mengenai keaslian maharnya, apalagi vendor yang hanya orang luar. Ini bukan lagi urusan rumah tangga. Ini sudah menjurus ke urusan pidana. Jika dugaan cek palsu ini terbukti, Bank BCA berhak menuntut. Vendor yang belum dibayar juga berhak melapor. Bahkan, tetangga-tetangga yang merasa dirugikan dan curiga pun
punya hak untuk melaporkan dugaan penipuan ini ke kepolisian. Jika kebohongan dan pemalsuan dinormalisasi, maka ini akan menjadi contoh buruk. Bagaimana jika kakek-kakek lain di desa terinspirasi untuk menggunakan cara yang sama demi mendapatkan pasangan muda? Bagaimana menurut kalian? Apakah Kek Tarman dan Mbak Sela harus segera memberikan klarifikasi yang sah mengenai cek ini? Atau apakah mereka akan terus berbulan madu sementara masalah di luar semakin memanas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke Nara Viral untuk update kasus-kasus viral lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.